Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a sunanahu ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang udah memasuki pada babus shalah fi kitab Syarah Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in bi Qurratil Ain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu as-salati. Adapun ini adalah bab tentang salat. Bab tentang salat, kita akan mengkaji tentang babus salat. Termasuk dari rukun pertama min arkanil Islam, dari rukun Islam ialah salat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ta'rif atau had fikih. Kita pahami pertemuan sebelumnya bahwa fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasab min al-adillah at-tafsiliyah. Pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa fikih itu ialah mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang diambil dari landasan hukumnya dari dalil-dalil yang tafsil. Kita bagaimana kita mengetahui tentang hukumnya salat, tumakninah di dalam salat, i'tidal di dalam salat, puasa, niat puasa, semuanya itu membahas tentang fikih. Karena di sana membahas tentang hukum-hukum syara'. Kita tidak akan membahas tentang hukum-hukum akal. Jadi kita batasi, di dalam fikih tidak akan membahas tentang hukum akal, tapi hukum syara', seperti itu. Yang pertama kita membahas pada babus shalah. Nah, muallifnya Imam Zainuddin Al-Malibari memulai dengan babus shalah. Ini ciri khas, suatu kelebihan dari kitab Fathul Mu'in. Perbedaannya dengan kitab-kitab yang lainnya, bahwa Fathul Mu'in itu dimulai dari babus shalah, bukan babut taharah. Kalau kita membuka di dalam kitab lainnya, Fathul Qarib, misalkan Takrib, Kifayatul Ahyar, dimulai dengan babut taharah. Tapi Fathul Mu'in memulai dengan babus shalah. Seperti itu. Kelebihannya nanti karena babut taharah sudah masuk di dalam bab salat. Babus shalah, bab. Secara bahasa, bab itu apa? Bab secara bahasa ialah wasilatun lid-dukhul atau lil-khuruj. Adalah wasilah, sarana untuk memasuki sesuatu atau keluar. Itu adalah bab. Tapi secara istilah nanti bab itu ialah untuk perpindahan suatu kalam, pembahasan dari sebelumnya terhadap pembahasan yang baru. Itu adalah bab. Pada kali ini kita akan membahas tentang babus shalah, bab tentang salat. Apa itu salat? Hiya, adapun salat syar'an, secara syarak, aqwalun, adalah perkataan-perkataan, wa af'alun, dan tindakan-tindakan, makhsusatun, yang dikhususkan, apa? Aqwal, muftatahatun, yang dibuka, makhsusatun, yang dikhususkan, apa? Aqwal dan af'al, muftatahatun, yang dibuka, apa? Af'al dan af'al, bitakbiri, dengan takbir, mukhtadamatun, serta ditutup, bitaslimi, dengan salam. Jadi ta'rif, definisi dari salat itu adalah secara syarak aqwalun wa af'alun. Perkataan-perkataan, di sana ada takbiratul ihram, ada al-fatihah, ada di dalam ruku' tasbih, di dalam i'tidal tahmid, di dalam ruku' tahmid, seperti itu. Itu adalah aqwal, perkataan-perkataan. Sedangkan tindakannya apa? Tindakannya perpindahan dari takbiratul ihram yang pertama, pindah ke ruku', pindah ke i'tidal, pindah ke sujud, duduk di antara dua ruku' dan sujud. Duduk di antara dua sujud itu adalah af'alnya.
Ya. Makhsusatun, nanti dikhususkan. Jadi nggak sembarangan, bukan perkataan yang sembarangan, bukan tindakan yang sembarangan, tapi makhsusah, dikhususkan. Nah, ini ada dhamirnya ya. Setiap kata isim fa'il maupun isim maf'ul, sifat musyabbah itu pasti ada marji'ud dhamirnya yang kembali. Makhsusah yang dikhususkan, apa aqwal, muftatah yang juga dibuka ditakdir dengan takbir. Nah, nanti dikecualikan membaca Al-Quran, dikecualikan zikir yang lainnya. Kendati pun itu berupa aqwal dan af'al, tapi tidak termasuk di dalam salat kalau tidak dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagian ulama mengatakan bahwa ta'rif ini definisi adalah ta'rif yang mani' jami'. Apa itu ta'rif mani' jami'? Ta'rif definisi yang komprehensif istilahnya. Sudah tidak bisa dianu lagi. Tidak bisa di apa? Ini sudah ada yang rekam, teman-teman. Belum ya, belum ada yang rekam ya. Oke, nggak apa-apa, nanti. Seperti itu. Jadi tidak semua tindakan, perkataan itu nanti dikatakan salat kalau tidak khusus. Nah, tidak khusus. Nanti dikecualikan takbiratul ihram. Kenapa diartikan seperti ini? Aqwal wa af'al makhsusah. Muftatahah bitakbir, mukhtatamah bitaslim. Kenapa demikian? Karena nanti dikecualikan di sana ada sujud tilawah. Nah, sujud tilawah tidak dianggap. Karena itu di dalam salat juga, tapi tidak dianggap sebagai salat. Seperti itu. Wasumiyat, dan diberi nama apa salat, bidzalika dengan itu apa? Aqwalun wa af'alun ila akhirih, listimaliha, karena mencakupnya salat ala salati, terhadap salat, listimaliha, karena mencakupnya aqwal wa af'al ala salati, terhadap salat, lugatan secara bahasa. Salat diberikan nama sebagai apa? Af'alu aqwal makhsusah, perkataan dan tindakan yang khusus yang dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, karena itu apa? Mencakup terhadap definisi salat secara bahasa. Nah, salat secara bahasa apa? Doa. Doa. Di sana ada doa karena mencakupnya semua apa? Pekerjaan-pekerjaan salat itu terhadap doa. Di dalam basmalah, Al-Fatihah, itu semuanya doa di sana. Kemudian nanti setelah apa? Sujud di antara dua ruku, duduk di antara dua sujud itu doa. Tahiyat itu semuanya doa. Wal mafrudatu, adapun kewajiban-kewajiban al-ainiyah, itu yang bersifat individu. Ainiyah bersifat individu, bukan bersifat kelompok. Khamsun, ada 5, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malam, ma'lumatin, yang diketahui, minad dini bid-darurati, dari agama secara darurah, secara pasti. Jadi ada kewajiban-kewajiban, 5 kewajiban yang diwajibkan setiap apa? Selama waktu terbentang 24 jam ada 5 kewajiban yang diwajibkan, yang diketahui dari agama secara pasti. Ya, ini salat ya. Salat itu merupakan kewajiban 5 kali, terbentang waktunya selama 24 jam, yang bersifat individu, bukan tiap kelompok. Nah, jadi ada 5 kewajiban. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu merupakan kewajiban yang bersifat ainiyah, individu, bukan kifayah. Dikatakan 5 kenapa? Al-ainiyah apa? 5. Karena memang untuk membatasi. Nanti juga dikatakan di sana ada salat apa? Salat Jumat. Dikatakan salat apa nanti? Apakah dikatakan salat zuhur? Ikhtilaf di kalangan ulama.
Apakah salat Jumat itu sebagai salat zuhur atau salat Jumat yang mustaqil? Seperti itu. Jadi ma'lumatin minad dini bid-darurah, diketahui dari agama secara pasti. Jadi untuk mengetahui hukum salat bahwa itu wajib, kita tidak perlu harus berdalih, ya, mencari dalih, apa istilahnya? Nggak perlu capek-capek mencari dalil, karena sudah pasti. Seperti misalkan orang mengetahui barat dan timur, orang yang akil mengetahui barat dan timur itu sudah pasti. Ketika lapar makan itu sudah pasti, tidak ada yang nggak begitu. Jadi diketahuinya salat, kalau ditanya dikaitkan dengan agama, tidak mungkin orang Islam mengatakan salat tidak wajib, karena ma'lumah minad din bid-darurah, diketahui secara pasti. Jadi bid-darurah seperti itu, ya, pasti sudah. Seperti puasa, zakat, haji itu wajib semua, sudah pasti itu. Tidak ada yang mengatakan tidak. Fayakfuru, maka kufur. Apa kufur? Kufur itu keluar istilahnya dari Islam, atau kufur secara bahasa menutupi diri dari nikmat Tuhan yang telah diberikan. Makanya dikatakan kufur. Ada kufur nikmat, ada kufur akidah. Kalau orang yang mengingkari terhadap salat, kewajiban salat yang 5 waktu, yang mana hal itu sudah diketahui secara pasti kewajibannya, maka itu kufur orang yang demikian. Fayakfuru jahiduha, kafir, ya, orang yang mengingkari kewajiban salat, bukan orang yang mengingkari apa? Tidak melakukan salat. Mereka yang mengingkari kewajiban salat dihukumi kufur, sudah keluar dari Islam. Jadi jangan main-main. Kalau salat dibikin rame, misalkan canda, salat enggak wajib, salat itu sunnah. Hati-hati, perkataan demikian bisa menyebabkan orang itu kufur atau murtad. Walam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berkumpul hadhihi al-khamsu, apa? Kewajiban yang 5 ini, li ghairi nabiyina Muhammadin, pada selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kewajiban salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu tidak ada pada nabi-nabi yang lain melainkan pada nabi kita. Dikatakan bahwa para nabi terdahulu itu memang punya salat tersendiri. Misalkan salat subuh, salatnya Nabi Daud. Salat zuhur, salatnya nabi yang lain. Salat asar, salatnya Nabi Sulaiman. Seperti itu. Jadi nabi-nabi yang terdahulu itu sudah punya waktu tersendiri yang berbeda. Melainkan nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dari zuhur sampai subuh itu terkumpul. Semua khususiyah, kelebihan, keistimewaan, pekerjaan salat pada nabi-nabi sebelumnya itu sudah ada pada syariat kita. Wa furidat, dan diwajibkan. Nah, apa salat Lailatul Isra'i, pada malam Lailatul Isra, ba'da an-nubuwati bi'10 sinin wa 3 ashhurin. Jadi kewajiban salat itu diwajibkan pada malam Isra, ya. Isra itu waktu Rasulullah diangkat ke atas bersama malaikat Jibril. Itu namanya Isra. Kalau Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis, itu Mi'raj. Kalau Isra, perjalanan ke atasnya. Perjalanan. La, bukan seperti itu. Al-Isra itu perjalanan malam, seperti itu. Kalau Mi'rajnya itu naiknya Rasulullah ke langit, seperti itu. Afwan. Isra-nya perjalanan malam, baik dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit, itu namanya Isra. Kemudian Mi'rajnya itu naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Jadi
kewajiban salat itu diwajibkan setelah 10 tahun 3 bulan setelah Rasulullah diutus. Nah, jauh sekali ya. 10 bulan setelah Rasulullah diutus. Lantas pertanyaannya, pada tahun-tahun sebelumnya kenapa tidak diwajibkan? Apakah di sana tidak ada salat? Nah, ikhtilaf ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sebelum Rasulullah diwajibkan untuk melakukan salat, di tahun ke-10 3 bulan pada waktu itu sebelumnya ada salat di pagi hari dan salat di malam hari, itu ada. Kemudian sebagian juga mengatakan ada salat lain di saat itu, diwajibkan salat malam, jadi bukan salat fardu. Tapi hal ini tidak terlepas dari hikmah ya, hikmah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kenapa salat baru diwajibkan setelah setelah 10 tahun 3 bulan Rasulullah diutus. Nah, ini kalau tahu hikmahnya, karena memang istilahnya khitab, wahyu yang turun saat itu ya, mulai dari semenjak Rasulullah di Mekah diutus sampai menjelang Isra Mi'raj, itu berbicara tentang akidah ya, keimanan, tentang ridha, tawakal, beriman kepada hari akhir, siksa kubur, siksa neraka, semuanya itu berbicara seperti demikian. Jadi tidak berbicara tentang syariat. Nah, sebelumnya ya, 10 tahun itu enggak berbicara tentang syariat, karena memang membentuk kekokohan keimanan itu lebih sulit. Nah, makanya nanti syariat salat, puasa, jihad, haji itu baru ketika berada di Madinah, seperti jihad, bukan di Mekah. Berada di Madinah setelah keimanannya umat Islam kokoh saat itu. Jadi ketika di Mekah belum diperintahkan untuk jihad, belum diperintahkan untuk berperang. Hukum muamalah itu adanya di Madinah, bukan di Mekah. Itu hikmahnya. Salah satu hikmahnya ialah keimanan terlebih dahulu yang didakwahkan, kemudian baru nanti syariat atau akidah. Bukan syariat terlebih dahulu, kemudian akidah, tidak. Maka itu pentingnya akidah. Karena kalau misalkan sudah akidahnya kuat, kokoh, keimanannya, akan mudah orang itu melakukan perintah Tuhan. Itu logikanya seperti itu. Pada malam apa diwajibkan salat? Lailata sab'in wa ishrin, pada malam ke-7 27 min Rajab, pada bulan Rajab ya. Jadi ketika bulan Rajab sebelum Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rajab pada tanggal 27 itu sudah diwajibkan perintah salat. Walam tajib, dan tidak wajib salat subha yaumi tilka lailati, pada subuhnya hari malam itu. Kenapa? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena tidak adanya pengetahuan tentang tata cara salat. Tidak ada pengetahuan. Jadi pada malam harinya diwajibkan perintah salat. Pada ketika Rasulullah menerima perintah wajib salat di Sidratul Muntaha, pada malam itu belum diwajibkan, sampai subuh belum diwajibkan salat. Karena tidak adanya kaifiyah, tidak adanya pengetahuan tentang bagaimana kita salat. Seperti itu. Baru nanti diwajibkan, diwajibkan ketika masuki pada siang hari, zuhur ya, zuhur. Makanya dianggap salat zuhur itu sebagai salat yang pertama kali karena tampak di permukaan bumi. Salat zuhur dikatakan salat pertama kali dalam Islam, zuhur. Jadi tidak wajib pada malam Lailatul Isra subuhnya sampai menjelang siang. Innama tajibu, hanya saja wajib, al-maktubatu, salat maktubah, ala kulli as-salawatu al-khamsu, yani salat-salat yang 5, ala kulli muslimin, pada setiap orang yang muslim,
mukallafin yang mukallaf, balighin yang baligh, akilin berakal, dzakarin laki-laki, au ghairi atau selainnya. Jadi perintah salat itu diwajibkan bagi orang yang Islam, mukallaf, baligh, berakal, laki-laki atau perempuan. Maksudnya akil di sini sudah masuk, dzakarin itu dari kalangan jenisnya ya. Nanti perempuan juga masuk di sana. Au ghairi atau lainnya dzakar, laki-laki. Tahirin yang suci maksudnya suci dari apa? Suci dari hadas kecil maupun hadas besar, seperti itu. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga baligh, yang keempat akil berakal, yang kelima tahir. Ini ada 5 syarat di sini ya. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari memberikan syarat 5 wajibnya salat. Tapi nanti kalau di dalam kitab lain itu ada tambahannya. Wajib salat itu tidak wajib nanti kalau bukan orang mukallaf, tidak berakal, dikecualikan nanti orang yang gila, orang yang nisyan lupa, orang yang ayan, itu tidak wajib. Di sini tahirin tidak dalam keadaan haid maupun nifas. Nanti ada tambahan di dalam kitab lain. Di sana ada bulughud dakwah, sampainya dakwah Rasulullah. Kalau misalkan orang yang bisu, tuli, buta semenjak lahirnya, apakah mereka diwajibkan untuk salat sementara tidak mengetahui tata caranya, tidak pernah mendengar? Tidak. Tidak diwajibkan bagi mereka. Jadi harus bulughud dakwah. Atau salamatul hissi, selamatnya indra, seperti barusannya. Tidak tuli, bisu dan buta. Artinya mereka itu paham ketika sampainya dakwah bahwa salat itu seperti ini, tata caranya seperti ini. Maka kalau seperti itu tidak wajib. Apalagi dakwahnya tidak sampai. Islam sudah menafalkan syahadat tapi tidak tahu tata caranya salat. Dan tidak tahu bahwa wajib salat itu wajib. Tidak wajib bagi dia. Tidak wajib untuk melakukan salat. Fala tajibu, maka tidak wajib apa salat ala kafirin bagi orang yang kafir, asliin yang asli. Ada kafir asli, ada kafir bukan asli. Maksudnya di mana? Ada kafir bukan asli, maksudnya mereka kafir masuk Islam, kemudian kafir lagi, itu dikatakan kafir ghairu asli, murtad namanya. Kalau bagi murtad wajib dia, wajib melakukan salat karena bukan kafir asli. Seperti itu. Jadi tidak wajib bagi kafir asli. Wasabiyin dan anak kecil, wa majnunin dan orang yang gila, wa mughma alaihi dan orang yang ayan dengan akal, wasakronin, wasakronah dan orang yang mabuk. Jadi tidak wajib salat itu bagi orang yang gila, ayan, mabuk, bila ta'addin dengan tanpa menyengaja. Li'adami taklifihim, karena tidak adanya taklifnya mereka. Jadi kalau sengaja, misalkan gila disengaja, wajib bagi dia salat dan wajib mengqadha'nya kalau meninggalkan. Kalau bagi orang yang mughma alaihi, orang yang ayan, wajib juga kalau sengaja. Kalau bagi orang yang barusan orang yang sakran, orang yang mabuk ya, disengaja, wajib baginya untuk melakukan salat karena mabuknya disengaja. Beda halnya dengan tidak disengaja. Wala ala haidin, dan juga tidak wajib bagi orang yang haid. Haid ini bagi perempuan ya, darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan ala sabili sihah, biasanya seperti itu, dengan cara jalan yang normal memang haid itu. Wa nufasaah, dan juga tidak wajib bagi orang yang nifas, yang baru melahirkan nifas. Li'adami sihhatiha, karena tidak adanya sahnya salat minhuma dari keduanya, haid, orang yang haid dan nifas.
wala qada, dan juga tidak wajib mengqada. Wala qada, dan tidak ada apa qada adalah wajib alaihima, atas keduanya, haid dan nifas. Jadi nifas dan haid itu tidak diwajibkan untuk melakukan salat. Namun nanti bagi dia itu wajib mengqadanya. Kalau misalkan bukan ya. Seperti ini dalilnya. Hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa suatu ketika kunna nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kalau bagi orang yang haid tidak usah untuk mengqada salat, tapi harus mengqada puasa. Jadi tidak usah mengqada. Tapi catatan bagi orang yang orang yang mabuk barusan karena disengaja, misalkan tidak salat dia sengaja, atau lupa disengaja lupanya, atau mabuk disengaja lupanya, atau gila disengaja, wajib bagi dia untuk salat. Kalau tidak salat, kewajibannya nanti bertambah lipat karena adanya unsur kesengajaan. Bal tajibu, bahkan wajib salat ala murtaddin, bagi orang yang murtad. Murtad itu keluar dari agama. Wa mu'tadin, dan orang yang menyengaja bisakarin, dengan mabuk. Wajib itu bagi orang yang murtad dan orang yang menyengaja mabuk, wajib baginya untuk melakukan salat. Kalau misalkan tidak sengaja mabuknya, minum sabu-sabu atau minum kapsul karena tidak disengaja, tidak wajib. Wa yuqtalu, dan dibunuh ail al-muslimu, yakni seorang muslim, al-mukallafu yang mukallaf, al-tahiru yang tahir, haddan secara had, bi dharbi unuqih, dengan memenggal lehernya. In akhrajaha, jikalau mengeluarkan siapa muslim, pada salat al-maktubata, pada salat yang diwajibkan, amidan secara mengaja, an waqti jama'in, dari waktu jamak, laha pada salat. Jadi kalau ada orang muslim, orang Islam ini ya, meninggalkan salat, maka wajib dia itu dibunuh secara had. Dibunuh secara had. Secara had itu untuk takzir, hukuman. Nanti ada perbedaan, ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, menganggap remeh. Ada yang meninggalkan sholat karena dia ingkar kewajibannya. Ini ada hukuman tersendiri nanti. Jadi fokus pada keterangan ini. Bagi orang yang muslim meninggalkan sholat secara sengaja, maka wajib dia dibunuh, dipenggal lehernya oleh orang yang berhak, oleh seorang yang imam. Dia itu boleh dipenggal lehernya, kalau dia itu tidak melakukan sholat secara sengaja ya. Ini ada qaidnya. Apabila dia itu in akhrajaha an waqti jam'in. Wajibnya itu kapan? Wajib untuk dipenggal itu kapan? Kalau orang muslim Islam meninggalkan sholat dengan sengaja, dia itu mengakhirkan sampai mengeluarkan sholat dari waktu jamak. Waktu jamak itu di mana? Nah, misalkan ada orang muslim meninggalkan sholat zuhur sampai asarnya, sholat jamak seperti itu ya. Sholat jamak itu mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu. Kemudian yang dimaksud dengan mengeluarkan sholat dari jamak, ketika ada orang muslim meninggalkan sholat zuhur, kemudian meninggalkan lagi sholat asar. Nah, ketika masuk pada waktu maghrib, dia itu boleh untuk dibunuh. Seperti itu. Kalau masih belum akhir waktu asarnya, belum selesai waktu jamaknya, tidak boleh dibunuh. Kalau selesai nanti salat zuhurnya baru dibunuh, salat asarnya baru dibunuh dia. Jadi kalau dia meninggalkan secara amidan, secara sengaja. In kana kaslan ma'itiqadi wujubiha. Jika ada siapa man kaslan atau muslim kaslan adalah malas. Intinya dia itu, lah kok enggak salat? Malas. Alasannya malas. Wajib bagi dia. Padahal dia itu wajib, dia itu masih meyakini bahwa salat itu wajib. Wajib dia dipenggal lehernya, dibunuh. Jadi harus hati-hati ya.
Tapi tetap orang yang membunuh itu orang yang berhak, istilahnya imam, bukan dibunuh dengan main hakim sendiri seperti dibunuh illam yatub, jikalau dia itu tidak bertobat, ba'dal istitabati, setelah diminta untuk bertaubat. Dia itu dibunuh jikalau tidak bertaubat oleh seorang hakim atau al-qadhi yang menunggu suruh bertaubat, tidak taubat-taubat, meninggalkan sholat karena malas, padahal dia itu masih meyakini kewajiban sholat itu adalah wajib, dia dibunuh. Kalau misalkan dia taubat kemudian sholat rajin, itu tidak boleh, sudah berhenti hadnya, tidak dihad lagi. Wa ala nadbil istitabati, berdasarkan kesunahan meminta taubat, la yadhmanu, tidak menanggung, tidak menjamin istilahnya. Siapa orang qatala yang membunuh, siapa manhu pada muslim yang meninggalkan salat secara sengaja, qabla taubati, sebelum bertaubat. Jadi orang yang membunuh ini main hakim sendiri istilahnya. Ada orang membunuh orang yang meninggalkan salat sebab sengaja, maka orang yang membunuh ini tidak dikena hukuman istilahnya, tidak dikena pidana. Karena kalau di dalam Islam membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, itu terkena apa? Pidana, dia harus dibunuh juga. Tapi kalau ada alasannya yang dibenarkan, boleh. Dalam kasus ini orang yang meninggalkan sholat kemudian mereka dibunuh oleh orang sesama muslim, bukan hakim, maka dia itu tidak apa istilahnya, orang yang membunuh tidak menanggung, tidak harus dihad juga. Lakinnahu ya'thamu, akan tetapi dia itu berdosa. Berdosanya kenapa? Karena dia itu mengambil hak apa istilahnya? Mengambil hak kekuasaan orang lain. Kan yang wajib membunuh imam, bukan dia, tapi dia malah membunuh sendiri. Dia itu berdosa tapi tidak dikenakan had, seperti itu. Tidak dikenakan had. Lakinnahu ya'thamu, kan tapi dia itu berdosa. Kemudian wa yuqtadu, dan dibunuh kufron, siapa muslim? Barusannya muslim yang meninggalkan salat secara sengaja. Wa yuqtadu, dan dibunuh kufron karena kufur. Kufron karena kufur. Barusan wa yuqtadu amdan, tarkan amdan. Barusan itu dibunuh karena dia meninggalkan salat sengaja, malas. Sekarang wa yuqtadu kufron, dan dibunuh kufron karena ingkar. Intaraka, jikalau meninggalkan siapa muslim pada salat, jahidan, hal yang mengingkari siapa muslim wujubaha, pada kewajibannya salat. Jadi ada dua pembahasan. Kalau ada orang yang meninggalkan salat barusan karena sengaja, malas, padahal dia berkeyakinan wajib melakukan salat, dia itu dibunuh dengan had. Dibunuh dengan had, dipenggal lehernya. Kalau orang yang meninggalkan salat, dia itu mengingkari terhadap kewajiban salat, dia itu dibunuh secara kufran, bukan had lagi, karena dia kufur. Kenapa demikian? Karena kalau secara sharih hadisnya mengatakan umirtu an uqatilan nas, itu ada. Dulu aku pernah diperintahkan untuk membunuh manusia yang mereka tidak melakukan, tidak bersyahadat, tidak salat, tidak zakat. Akan tetapi kalau mereka melakukan syahadat, salat dan zakat, itu dilindungi istilahnya, tidak boleh dibunuh. Tetapi kalau mereka meninggalkan salat, kafiran hala ingkar, itu wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Tapi tetap ya, yang berkuasa adalah hakim, seorang imam. Fala yusalu, maka tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan siapa? Tarikus shalah, al-muslim tarikus shalah, wa la yusalla alaihi, dan tidak pula disalati alaihi apa atas tarikus shalah. Dia itu di sini kalau misalkan orang meninggalkan salat karena dia itu ingkar kewajiban salat, maka dia itu dibunuh serta tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati.
Nanti juga tidak boleh dikuburkan bersama kuburannya orang-orang muslim. Sebagian pendapat tidak boleh dikuburkan bersama kuburannya orang kafir lainnya. Lalu di mana? Di tengah-tengahnya. Seperti itu. Beda halnya kalau nanti orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia masih wajib, berkeyakinan wajib akan melakukan sholat, dia itu tetap dibunuh serta nanti disolati Intadir. Nah, dia itu dibunuh, tidak disolati ya, tidak dimandikan dan dikuburkan di tempat kuburannya orang Islam. Kalau yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya kaslan, orang yang malas. Wa yubadiru, dan bersegera, bergegas istilahnya, man, siapa orang marra yang telah berlalu, siapa man bifaitatin, man ini siapa? Orang muslim yang meninggalkan sholat ya. Marra yang telah berlalu, siapa man bifaitatin, sebab pot istilahnya, sebab bolos istilahnya, wujuban, bolosnya karena tidak meninggalkan karena meninggalkan sholat. Wujuban hal wajib, in fatah, jikalau tertinggal, siapa man bila uzrin, dengan tanpa uzur. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, orang Islam meninggalkan sholat tanpa adanya uzur, apa kewajibannya? Fayalzamuhu, maka wajib bagi dia, fayalzamu, maka wajib hu pada man al-qada'u, mengqada' atau mengganti, fauran, seketika. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat wajib tanpa uzur, uzurnya sholat apa? Ada lupa, ada tidur, itu uzurnya sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat tanpa uzur, tanpa tidur yang disengaja, tanpa lupa yang disengaja, maka dia itu wajib mengqadha seketika itu, ketika meninggalkan sholat. Jangan menunda-nunda, karena kewajibannya fauran, seketika. Meninggalkan sholat zuhur, dia tidur bila uzrin ini ya, dengan tanpa uzur, maka ketika orang meninggalkan sholat zuhur tanpa uzur, ingat pas waktu asar, tidak boleh menunda lagi mengqadhanya di waktu maghrib, karena kewajibannya fauran, seketika, tidak boleh ditunda-tunda. Itu. Qala, berkata syekhuna, siapa guru kami siapa? Zainuddin Al-Malibari. Ahmad ibnu Hajar, yaitu Ahmad ibnu Hajar, kalau gelarnya Syihabuddin Ibnu Hajar. Rahimahullahu ta'ala, walladhi yalhar, adapun sesuatu yalhar yang tampak, annahu adalah sesungguhnya sya'an. Yalzama. Annahu sesungguhnya sya'an, yalzam adalah wajib, hu pada man. Sarfu jami'i zamanih, menggunakan semua waktunya man lil qada'i, untuk mengqadha, ma ada ma yahtaju di sarfi, selain sesuatu yahtaju yang butuh siapa man di sarfihi, untuk menggunakannya ma, fima, di dalam sesuatu, la budda, yang harus atau tidak boleh tidak, minhu, dari ma. Ini pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kalau ada orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, ya, seketika, maka pada waktu itu dia segera wajib pada waktu itu waktunya langsung wajib untuk mengqadha. Tidak boleh waktunya dipakai untuk main-main, tidak boleh dipakai untuk salat sunnah, tidak boleh untuk dipakai untuk yang lainnya. Jadi dia wajib langsung seketika mengqadha salat yang tertinggal. Ini kata Ibn Hajar. Lalu kalau misalkan orang meninggalkan salat tanpa uzur 1 minggu, berapa kali itu salatnya berarti? Dalam satu hari 5 kali 7 35. 35, maka wajib seketika itu dia tidak boleh menunda-nunda salatnya. Habis salat zuhur, mengganti salat asar, mengganti salat maghrib, mengganti salat isya, dan seterusnya. Tidak boleh dia berhenti seperti itu, menurut Ibn Hajar Al-Haytami. Tidak boleh menunda-nunda ya.
Bahkan dia itu wajib apa? Menggunakan waktunya, semua waktunya selain waktu yang memang darurat dipakai untuk dirinya. Dipakai untuk dirinya maksud di mana? Dipakai untuk makan, dipakai untuk apa? Ambil wudu, itu adalah darurat, waktu yang darurat. Jadi wajib bagi dia. Tidak boleh menggunakan waktunya selain untuk sholat. Ini pendapat Ibn Hajar Al-Haytami. Wa annahu sesungguhnya man yahrumu adalah haram alaihi apa atas man at-tatawwu apa at-tatawwu. Jadi haram ya bagi orang yang meninggalkan sholat misalkan 1 minggu, haram baginya melakukan sholat sunnah sebelum dia itu mengqadha semua sholatnya yang tertinggal. Tatawwu di sini sholat sunnah. Haram baginya melakukan sholat sunnah sebelum dia mengqadha semua sholatnya yang tertinggal. Ini penegasan dari pendapat Ibn Hajar. Wa ibadiru dan juga bergegas ya. Bihi dengan apa? Faid dengan salat yang tertinggal nadban halai sunnah. In fata bi uzrin, kalau meninggalkan siapa man bi uzrin dengan sebab uzur kanaumin. Seperti tidur lam ya'tadda. Yang tidak lam ya'taddi, yang tidak menyengaja siapa man bihi dengan naum wa nisyanin dan lupa, kadzalika seperti itu. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat dengan uzur, ini sudah beda pembahasan. Ada orang meninggalkan sholat dengan uzur, misalkan. Uzurnya bagaimana? Atau dia tidur atau lupa. Sebelum zuhur dia itu jam 11 tidur. Ternyata bangunnya sudah apa? Sudah asar, jam 3 lewat. Maka setelah dia bangun, ingat, oh iya saya belum sholat. Maka seketika itu dia sunnah bersegera untuk mengqadha sholatnya, tidak wajib. Beda halnya kalau meninggalkan sholat dengan tanpa uzur, dia itu wajib segera. Kalau dia meninggalkan sholat dengan uzur, hanya saja sunnah baginya untuk menyegerakan mengqadha sholatnya. Kadzalika seperti itu juga. Kalau misalkan lupa, hanya disunahkan, tidak diwajibkan untuk segera mengqadha salatnya. Natafi lahuna, mungkin sekarang ini saya membahas tentang bahsul muskilah. Ada teman-teman yang masih belum paham, silahkan pertanyakan, semoga kita bisa mendiskusikan. Baik, Ustaz, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum dari mana, Fathul Aziz? Di Lombok, Pak. Lombok. Baik, syukran jazakallah. Baik, silakan. Baik, syukran. Pertama, saya ingin memperjelas batasan mukallaf atau yang biasa kita disebut dengan balik. Batasan-batasan umurnya dari kapan untuk batasan balik atau mukallaf gitu. Yang kedua, sering saya dengar ketika kita ketinggalan sholat, kemudian kita mau mengqadhanya, itu yang lebih utama mendahulukan sholat yang diqadha, atau misal kita ketinggalan zuhur, sudah masuk waktu asar, kita ingat sholat zuhur di waktu asar, mana yang didahulukan, sholat yang diqadha atau sholat yang punya waktu itu sendiri? Ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi di pembahasan tidak wajib bagi orang kafir untuk melaksanakan sholat, atau diantara termasuk di sana orang pingsan atau orang ayan. Itu alasannya kenapa? Ketika dia sadar, misal dia pingsan waktu zuhur misal jam 1, pingsan sampai asar, kan aksa secara anunya kenapa tidak diwajibkan untuk mengqadha sholatnya itu? Iya.
Ya, terima kasih Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair. Yang pertama, pertanyaannya Saudara Abdul Aziz dari Lombok ya. Batasan tentang mukallaf. Sampai kapan itu seseorang dianggap sebagai mukallaf? Secara syarak sebenarnya. Karena kita berbicara tentang fikih. Batasan seorang mukallaf dianggap dia itu mukallaf, dibebani suatu kewajiban ketika dia itu baligh. Baligh itu secara hissi ya. Hissi maksudnya bisa dilihat secara indera. Itu ada tanda-tandanya. Adakahnya dia ihtilam atau keluar mani sendiri. Dia itu kalau perempuan biasanya normalnya sudah berapa? 15. Tapi ada yang lebih terdahulu 9 tahun itu sudah dia itu apa istilahnya kalau perempuan haid. Kalau perempuan dan laki-laki sebenarnya itu batasannya yang sama 15 tahun. Aghlabnya ya, yang normal. Saya tidak berbicara tentang di bawah 12 tahun sudah ihtilam. Karena memang sekarang itu apa ya istilahnya, hormon pertumbuhan, hormon laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda dengan dulu. Dari segi apa istilahnya, hormon pertumbuhan. Tapi aghlabnya 15 itu sudah bisa dikatakan dia itu mukallaf. Kalau misalkan dia baligh, misalkan 14 tahun sudah baligh ternyata ihtilam, maka wajib baginya dikatakan mukallaf. Seperti itu. Mugma ya, al-mugma alaih, orang yang meninggalkan sholat sebab ayan, pingsan misalkan. Kenapa dia tidak diwajibkan melakukan sholat atau mengqadha sholatnya? Karena meninggalkan sholat. Orang yang pingsan tidak diwajibkan mengqadha. Kenapa? Karena memang tidak ada taklif bagi dia untuk mengqadha untuk mengqadha. Beda halnya nanti kalau sengaja, pingsannya itu sengaja. Ada pingsan sengaja. Sekarang itu kan banyak sekali obat yang membuat pingsan. Dia itu meminum obat atau kapsul semacam dengan sengaja bi'amdin, maka dia wajib untuk mengqadha. Wajib baginya untuk mengqadha. Sama halnya nanti sakran dan majnun lainnya. Kemudian tentang orang yang meninggalkan sholat, terjadi pertentangan. Ada yang mengatakan seketika, kalau di dalam bab ini seketika orang yang meninggalkan sholat wajib melakukan sholatnya. Tapi kalau misalkan ada sholat yang mempunyai waktu, misalkan meninggalkan sholat subuh, tapi ketika masuk waktu zuhur orang meninggalkan sholat isya dan subuh. Ketika masuk waktu zuhur dia belum mengqadha. Apakah yang dia wajib? Apakah sholat zuhurnya yang mempunyai waktu? Apakah sholat yang maqdiyat? Sholat yang terqadha? Ikhtilaf di kalangan ulama. Nanti insya Allah ada pembahasannya pada bahas setelahnya ya. Itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan itu wajib Wajib mengqadha seketika. Kalau diperkirakan sholat yang mempunyai waktu masih luas, sholat wajib melakukan sholat dengan sholat yang tertinggal daripada melakukan sholat yang mempunyai waktu. Kalau misalkan sholat yang mempunyai waktu masih luas, jam 1 sampai jam 3 misalkan, kan masih luas, maka wajib baginya melakukan sholat isya dan subuh yang tertinggal sebelum melakukan sholat zuhur. Ada yang mengatakan tidak, itu yang wajib melakukan sholat zuhur. Nanti pembahasannya pada nasakh setelahnya insyaallah. Abdul Aziz. Baik. Jazakumullah. Baik, ada lagi teman-teman? Assalamualaikum.
Sudah tidak ada? Oke. Saya minta ya teman-teman yang lain untuk aktif ya istilahnya. Sayang kajian ini saya buka untuk forum diskusi ya, bukan istilahnya mengajar atau saya buka untuk berdiskusi, karena ilmu kalau tidak didiskusikan itu sulit untuk nempel di kepala. Oke teman-teman, kalau tidak ada, silahkan. Silahkan adik Ridho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ridho dari Madura. Ini mau tanya, bagaimana hukum seorang perempuan yang hukumnya dia tidak yang haid, anggap dulu masuk waktu zuhur. Nah dia haid pas jam 2 sedangkan dia belum melaksanakan sholat zuhur. Apa hukum? Bagaimana? Coba deh, antum. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang dia tiba-tiba haid ketika masuk waktu sholat, sedangkan dia belum melaksanakan sholat. Haid di tengah sholat ya, di tengah waktu sholat, sementara belum melakukan sholat. No. Kalau seperti itu dia wajib mengqadha. Kalau misalkan dia waktu zuhur, tapi dia tidak segera melakukan sholat, pas di pertengahan sholat kok malah haid, maka wajib dia waktu itu ya, zuhurnya. Saya tidak berbicara sebelum zuhurnya, dia wajib mengqadha sholatnya itu. Kalau itu haid, kalau misalkan nanti istihadah tidak. Baik, jazakallah. Baik, ada lagi teman-teman? Ada lagi Ustaz. Sering saya pernah membaca bahwa bagi seorang yang haid, ketika dia haidnya di waktu zuhur, maka nanti ketika dia suci, maka dia wajib mengqadha sholat jamaknya itu, Pak Ansad. Sholat jamak. Ya, maksudnya ketika dia sholat haidnya di zuhur, maka pas suci, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur asarnya. Dua-duanya. Jadi setiap, ya itu bagaimana Ustaz? Menurut pendapat Ustaz, soalnya saya pernah baca itu. Dobitnya tentang itu saya belum tahu ya, dobit tentang kritik. Tapi yang saya tahu itu di dalam mazhab kita itu wajibnya ketika orang itu salah satunya, kalau dia itu di waktu sholat yang pertama, waktu jamaah yang pertama, misalkan zuhur, dia itu di sholat, dia enggak waktu sholat datang, dia kok malah enggak segera sholat, tiba-tiba haid di pertengahan zuhur, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat zuhurnya. Tapi kalau dalam kasus kedua-duanya ini, dobitnya saya masih belum tahu, dobitnya kriterianya yang harus seperti apa dilakukan, seperti itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Silahkan hadir. Ini mau tanya Ustaz, bolehkah kita bertayamum untuk sholat jamak dan qasar Ustaz? Bertayamum? Bertayamum untuk melaksanakan sholat jamak dan qasar. Oh gitu. Ya Ustaz. Dia, oh iya. Tayamum digunakan untuk dua sholat jamak dan qasar. Iya, untuk dua sholat. Ya Ustaz. Secara ini di mazhab Syafi'i yang dibahas tentang tayamum ya. Tayamum itu seseorang ketika melakukan tayamum, melakukan sholat dari hasil tayamum itu hanya berlaku pada
apa? Pada satu salat wajib saja, tidak untuk dua salat. Kalau misalkan dua jamak, misalkan dia menjamak salat zuhur dan asar, apakah dengan satu tayamum cukup? Nah, dhabitnya saya masih belum tahu. Nah, karena mungkin ada pendapat yang mengatakan itu harus bertayamum. Lagi kalau misalkan mau menjamak, karena yang diwajibkan apa? Tayamum itu hanya berlaku untuk salat wajib saja. Kalau sunnah yang lainnya boleh-boleh saja. Seperti itu. Jazakallah Ustaz. Iya. Ini belum direkam ya. Insyaallah nanti saya share rekornya yang dari IG. Tapi ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, Oke, silakan. Saya mau tanya, apa alasan seseorang yang sudah pindah agama, yang tadinya muslim sudah pindah agama, tetapi dia tetap diwajibkan sholat? Itu alasannya apa, Ustaz? Oh, sebab ini ya, orang yang kafir asli itu kenapa tidak diwajibkan untuk mengqadha salatnya setelah dia masuk Islam? Sebagian pendapat mengatakan ditarghib istilahnya, agar ada harapan istilahnya mau masuk Islam, supaya dia masuk Islam. Jadi kalau kafir yang asli, bukan murtad, bukan kafir setelah masuk Islam, dia itu tidak wajib mengqadha. Di sini hikmahnya agar dia itu ada harapan mau masuk Islam. Tapi kalau misalkan bagi dia yang murtad, dia itu tetap wajib mengqadha salatnya. Murtad umur 11 tahun, umur 16 tahun, sudah kuliah misalkan, dia itu lama di Indonesia, pergi ke luar negeri, selama di luar negeri 3 tahun dia murtad karena terpengaruh. Nah, selama 3 tahun itu kalau dia tidak diqadha, dosa selamanya dia itu meninggalkan salatnya kalau dia tidak mengqadha. Seperti itu. Jadi dia itu kalau asli istilahnya hikmahnya ditarghib. Kalau Islam kok malah murtad, dia itu tetap wajib mengqadha. Kenapa? Karena agar tidak memain-main ya, tidak bermain-main dengan kewajiban apa? Kewajiban rukun Islam. Ya taklifnya seperti itu. Kalau orang sudah masuk Islam, berarti dia sudah siap menjalankan arkan Islam, rukun-rukun Islam. Seperti itu. Beda halnya kalau nanti masih belum kafir, la ikraha fiddin, dia itu tidak wajib salat. Tidak wajib istilahnya mengqadha salat yang tertinggal. Kan sudah. Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz mau bertanya, saya pernah mendengar bahwa sholat sunnah itu bisa menggantikan sholat qadha kita yang telah tertinggal. Itu seperti apa Ustaz? Salat sunnah bisa menggantikan salat qadha yang tertinggal. Sunnah, iya, salat kita yang tertinggal. Itu penjelasannya seperti apa? Tidak tahu. Itu saya masih belum lihat redaksinya di mana, kitab di mana. Tapi salat sunnah itu hanya sebagai apa istilahnya? Jabir ya, penambal terhadap salat-salat yang masih belum sempurna, bukan salat yang tertinggal. Seperti itu. Kalau nawafil, saya keterangannya kalau itu masih belum tahu ya di kitab apa tentang yang Rizki katakan barusan, itu masih belum tahu. Tapi kalau salat sunnah hanya sebagai penambal, penyempurna bagi salat-salat yang belum sempurna, mungkin dari segi arkannya, rukunnya, kurang tumanina, seperti itu. Tapi kalau salat yang tertinggal, itu salat sunnah belum bisa menggantikan apa? Posisi salat fardu. Jazakallah Ustaz. Baik, kalau nggak ada lagi, kita hadiahkan pahala kajian sore hari ini pada leluhur kita, orang tua kita, kerabat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan, mudahkan urusan mereka semua. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafus salih. Al-Fatihah.